wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Saya Fitriani dari SD Negeri 01 Lembah Melintang. Saya Herlina R dari SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Saya Nur Hidayati dari SDN 14 Sungai Aur. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Budaya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Begini Bu, saya ada rencana melaksanakan coaching sama Ibu. Jadi saya berharap Ibu bisa membantu saya nanti sebagai observer saat coaching. Jadi Ibu mau coaching ya? Iya Bu. Coachingnya kapan kira-kira Bu? Rencana besok pukul 2 siang Bu. Oh, besok pukul 2 siang. Iya Bu, apakah Ibu ada waktu? Insya Allah saya bersedia dan bisa hadir. Oke Bu, terima kasih. Baik Bu, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki seorang coach? Sebagai seorang coach, kompetensi yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang manakah Ibu Dayah kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot karena melalui pertanyaan berbobot kita bisa menggali lebih dalam apa permasalahan yang dialami coachee, dan juga pertanyaan berbobot yang diberikan membantu seorang coachee bisa mencari solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu. Nanti akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan coaching yang akan Ibu lakukan berjalan lancar tanpa halangan apapun. Baik Ibu Dayah, besok kita bertemu. Terima kasih Bu, sudah membantu saya untuk coaching besok. Sama-sama Bu Dayah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Budaya, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Fitri sendiri apa kabar? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu secara fisik. Tapi ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya Bu. Loh, ada apa? Kalau saya perhatikan, raut wajah Ibu terlihat murung. Iya Bu, itulah. Apa Ibu ada waktu luang? Kebetulan saya ada jam kosong Bu. Kalau memang Ibu ada waktu, saya ingin curhat Bu. Tapi ini agak membutuhkan waktu yang lama. Oh, tidak apa-apa Bu, santai saja. Saya bisa meluangkan waktu mendengarkan curhatan Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya bingung mulai dari mana. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya Bu. Sewaktu kegiatan literasi 10 menit sebelum belajar, sebagian besar murid saya tidak bisa menuliskan hal menarik atau kesimpulan dari cerita yang mereka baca dengan bahasa mereka di jurnal membaca Bu. Jadi saat saya memeriksa jurnal tersebut, isinya adalah persis kalimat yang ada di cerita itu. Jadi saya khawatir kegiatan literasi ini tidak berdampak baik buat mereka Bu. Jadi menurut Ibu pembicaraan kita sekarang tujuannya untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Kira-kira dari permasalahan itu apa yang menyebabkan mereka tidak bisa menuliskannya? Menurut saya, mereka belum terbiasa mengekspresikan gagasan secara tertulis dan mereka kurang percaya diri menuliskannya karena takut salah.
Oh, begitu ya. Ada lagi menurut Ibu hal lain yang jadi penyebabnya? Iya Bu, kurangnya pemahaman mereka terhadap cerita karena masih ada murid saya yang belum lancar membaca. Itu penyebabnya mereka tidak bisa menulis dengan. Dari penyebab-penyebab tersebut, kira-kira menurut pendapat Ibu, strategi dan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Saya mempunyai rencana memberikan pertanyaan pemandu yang untuk membantu mereka berpikir lebih mendalam dan menunjukkan contoh tulisan singkat yang menarik tentang cerita. Itu bagus, Bu. Adakah solusi lain lagi mengatasi permasalahan itu? Saya juga memberikan kebebasan berkreasi, Bu. Misalnya, dengan menceritakan kembali secara lisan apa yang sudah mereka baca. Luar biasa, Bu. Selanjutnya, dari rencana Ibu, bagaimana bentuk tanggung jawabnya agar terlaksana? Seperti apa dukungan yang Ibu harapkan dan kapan mulai penerapannya? Terlebih dahulu, saya berkomitmen akan membiasakan secara terus-menerus kegiatan tersebut supaya murid saya terbiasa melatih pemahaman mereka dengan berkreasi. Saya juga akan meminta saran dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat untuk masukan dan sarannya. Saya akan menerapkannya setelah sumatif tengah semester nanti, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu Fitri pasti bisa. Semangat ya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega. Sudah tidak ada lagi yang mengganjal di pikiran saya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Herlina. Waalaikumsalam Bu Dayah. Bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Makasih ya Bu sudah membantu saya menjadi observer saat coaching tadi. Iya, bagaimana coaching tadi Bu? Kalau menurut saya rasanya berjalan lancar dengan baik. Baik dan lancar ya. Menurut pengamatan saya juga, Ibu sebagai coach sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sesuai alur Tirta. Dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yaitu pertanyaan berbobot, Ibu sudah memancing coachi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachi bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Begitu berdasarkan pengamatan saya, Bu Dayah. Oke Bu, terima kasih. Kira-kira ada lagi Bu saran untuk saya perbaiki ke depannya? Saran saya sebagai observer, Ibu harus lebih aktif lagi mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nantinya seorang coachi bisa memunculkan ide-ide yang baru agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu Dayah. Baik Bu, terima kasih. Karena itu saya meminta bantuan Ibu untuk menjadi observer. Karena kalau kita sendirian yang melakukan tentu belum tahu di mana letak kekurangannya. Dengan bantuan Ibu, saya jadi tahu hal-hal harus diperbaiki lagi untuk proses selanjutnya. Terima kasih telah berkenan membantu saya, Bu. Sama-sama, Bu Dayah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dayah. Siang juga, Bu. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar, Bu Dayah? Boleh, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang berterima kasih Bu, sudah diajak berdiskusi. Kebetulan saya sedang ada masalah dalam pembelajaran Bu. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Ibu Dayah harapkan? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa saya dalam mengikuti pembelajaran Bu.
Oh, begitu. Permasalahan apa yang terjadi di kelas budaya? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Akhir-akhir ini kelas saya nampaknya anak-anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu. Itu permasalahannya. Tapi kira-kira apa ya, Bu, penyebabnya? Apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan kurang bervariatif ya, Bu? Atau media yang saya gunakan kurang menarik? Bisa jadi, Bu. Nah, sekarang kan Ibu sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, kalau upaya yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan pembelajaran secara semenarik mungkin. Kemudian, menggunakan media yang bervariasi, tapi nampaknya masih ada yang kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti mungkin anak-anak perlu diberi metode yang lebih bervariasi agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajarannya. Oh ya, kenapa ya saya tidak mencoba metode yang bervariasi kepada mereka agar mereka lebih semangat dalam belajar? Kira-kira apa nih yang bisa Bu Dayah lakukan? Mungkin dalam memberi pembelajaran saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya dengan menambah media pembelajaran dengan video-video sehingga mereka melihat dari apa yang diterangkan dalam video tersebut dan tidak hanya mendengar penjelasan dari saya, Bu. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu Dayah, yang bisa Ibu lakukan sehingga anak-anak tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Selain dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk menambah semangat mereka? Oh ya, untuk menambah semangat mereka tentunya harus ada juga motivasi yang kita berikan sehingga anak-anak semangat untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Wah, bagus sekali, Bu Dayah. Jadi, apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang lebih menarik, menyiapkan media yang bervariasi, dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang membuat siswa semangat dalam belajar. Dan satu lagi, saya akan terus memberikan motivasi kepada siswa-siswa saya. Wah, keren sekali, Bu. Semoga dapat melakukan dengan baik ya, Bu Dayah. Ya, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Bu, sudah berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya. Sama-sama, Bu Dayah. Senang bisa saling membantu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih, Bu. Tapi terus terang saya sedang merasa agak frustasi dalam melakukan pembelajaran, Bu. Oh, saya mengerti. Apa yang membuat Ibu merasa frustasi? Sebenarnya masalah utama yang saya hadapi adalah peserta didik saya nampaknya kehilangan fokus saat pembelajaran. Mereka lebih tertarik media sosial dan game yang ada di handphone mereka. Ini sangat mengganggu jalannya pelajaran dan saya kesulitan membuat mereka tertarik pada materi yang saya ajarkan, Bu. Saya bisa memahami betapa sulitnya menghadapi situasi seperti itu. Terutama ketika teknologi yang seharusnya mendukung malah menjadi hambatan. Jika boleh saya tahu, bagaimana Ibu mendefinisikan keberhasilan dalam konteks pembelajaran ini? Apa tujuan yang ingin Ibu capai terkait masalah ini? Keberhasilan bagi saya adalah ketika siswa dapat fokus selama proses pembelajaran, mengikuti materi dengan baik, dan tidak terganggu oleh media sosial atau game. Saya ingin mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar, bukan hanya sekedar duduk di kelas tanpa perhatian. Jadi fokus utama Ibu saat ini adalah meningkatkan keterlibatan dan fokus peserta didik selama pembelajaran ya. Apa harapan Ibu terhadap perubahan ini dalam jangka waktu tertentu? Saya berharap dalam beberapa bulan ke depan saya bisa melihat perubahan positif.
Setidaknya saya ingin peserta didik dapat mengurangi gangguan penggunaan handphone saat pembelajaran dan mulai aktif serta berpartisipasi dalam diskusi kelas. Baik, saya rasa itu adalah tujuan yang jelas dan bisa dicapai dengan pendekatan yang tepat. Sebelum kita beralih ke tahap berikutnya, apa menurut Ibu yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah ini dan bagaimana hasilnya? Saya sudah mencoba menegur mereka, Bu. Bahkan menerapkan aturan yang melarang penggunaan handphone selama di kelas. Namun sayangnya, pendekatan itu kurang efektif. Mereka mungkin berhenti sebentar, tapi kemudian kembali membuka handphone ketika saya tidak memperhatikan mereka. Saya merasa kebiasaan ini sulit dihentikan, Bu. Sepertinya Ibu sudah mencoba beberapa langkah, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Lalu, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika saya lebih fokus pada cara membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka sehingga mereka merasa kurang terdorong untuk melirik media sosial dan game. Itu ide yang bagus, Bu. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa saya coba adalah dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Alih-alih melawannya, saya bisa mengintegrasikan media sosial atau elemen game ke dalam pembelajaran, sehingga handphone mereka menjadi alat pendukung, bukan gangguan, Bu. Mantap, luar biasa itu, Bu. Saya pernah mendengar tentang gamifikasi. Bagaimana Ibu bisa mulai menerapkannya? Gamifikasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Misalnya, kita bisa membuat sistem poin atau penghargaan untuk setiap aktivitas pembelajaran yang mereka selesaikan. Atau mungkin membuat kuis interaktif yang bisa mereka akses melalui handphone. Untuk media sosial, saya bisa mencoba mengarahkan mereka untuk berdiskusi atau berbagi ide tentang materi pelajaran di platform yang mereka suka. Betul, Ibu Erlina. Ya, Bu. Baik, sekarang kita sudah memiliki beberapa ide tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik. Langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi konkret. Kira-kira langkah pertama yang Ibu ingin lakukan setelah percakapan ini apa, Bu? Saya akan mulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk kuis dan gamifikasi. Setelah itu, saya akan mencoba menerapkannya pada materi pelajaran minggu depan. Luar biasa itu, Bu. Langkah yang sangat baik. Berapa lama kira-kira Ibu butuhkan untuk memperbaiki ini? Saya pikir butuh 1 minggu untuk mempersiapkannya. Setelah itu, saya akan coba menerapkannya di kelas, Bu. Bagus, Bu. Setelah Ibu menerapkannya, bagaimana jika kita bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya? Mungkin dalam beberapa 2 minggu ke depan, kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Ya, itu bagus. Saya akan mencatat hasilnya dan melihat bagaimana siswa merespon, Bu. Sangat baik, Bu. Dan jika ada hal yang muncul selama persiapan atau penerapan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan senang membantu Ibu. Terima kasih, Bu Fitri Anilda. Saya merasa lebih optimis sekarang setelah memiliki rencana yang lebih jelas. Sama-sama, Bu Erlina. Saya yakin dan percaya sedikit perubahan dan usaha kita bisa melihat perubahan positif pada siswa. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Ibu untuk mencari solusi dan mencoba pendekatan yang baru. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Saya akan segera mulai. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Semoga sukses dengan rencana yang sudah disusun. Amin. Terima kasih sekali lagi, Bu Fitri Anilda. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.